Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Nama gue Raka, umur 29 tahun, kerja di Jakarta sebagai desain grafis. Cerita ini kejadian sekitar 2 tahun lalu, tapi sampai sekarang, tiap lewat jalan sepi atau dengar suara perempuan ketawa pelan, bulu kuduk masih otomatis berdiri. Awalnya gue juga mikir ini cuma kebetulan. Tapi makin lama, setelah nyambung-nyambungin semua detail, rasa-rasanya yang gue alami ini bukan kebetulan sama sekali. Ini tentang sebuah desa, yang isinya cuma perempuan, dan gue, satu-satunya laki-laki di sana, satu-satunya yang kelihatan. Setidaknya, waktu itu hari Sabtu, gue baru pulang dari nikahan teman kampus di daerah Subang. Karena acara molor dan lanjut nongkrong, gue baru berangkat pulang ke Jakarta sekitar jam setengah 11 malam. Teman-teman lain kebanyakan pulang bareng dari sore. Gue yang paling terakhir karena bantu beres-beres dikit. Lu yakin lewat sini sendirian? Kak? Tanya Dani, temen gue. Ya mau gimana? Bro, motor cuma satu, nggak mungkin gue nginep. Besok ada revisi desain. Lagi pula, Maps juga ngarahin lewat sini. Nih, jawab gue sambil nunjuk ke HP. Dani ngelirik jalan gelap di depan gedung resepsi. Cuma, hati-hatilah, Kak. Kata orang sini, kalau udah lewat jam 11-an mending jangan lewat jalan alternatif pegunungan. Rawan mobil mogok sama sinyal hilang. Katanya, sih. Gue ketawa, yaelah, itu Yamaha klasik. Tenang, gue pelan-pelan aja. Kalau apa-apa, gue kabarin. Kalau sinyal hilang gimana? Dia ngeyel, kalau sinyal hilang, ya gue kabarin lewat doa. Kami berdua ketawa, lalu saling tos. Habis itu gue pamit, pasang jaket, dan tancap gas. Awalnya jalan aspal biasa. Lampu jalan masih ada walau nggak terlalu terang. Tapi setelah 15 menitan, suasana mulai beda. Lampu jalan hilang. Kanan kiri pohon-pohon tinggi, beberapa rumah berjauhan, sebagian besar gelap, cuma lampu motor gue yang jadi sumber cahaya. Udara dingin. Kabut tipis mulai turun, gue nengok HP yang lagi nempel di holder. Maps masih nunjukin rute, tapi tanda sinyal mulai naik turun. Yaelah, jangan sekarang dong hilangnya. Gue ngedumel, jalanan mulai menanjak, berkelok, dan makin sepi. Sesekali ada rumah panggung kayu, tapi gelap. Gak ada suara orang, gak ada suara TV. Hening, gue mulai ngerasa gak enak. Jam di HP nunjukin 23.21, udah mau tengah malam aja. Gue gumam, tiba-tiba, Maps ngelek. Ikon biru motor gue gak gerak-gerak. Jangan bercanda. Why? Sinyal di pojok layar berubah jadi silang. No service. Gue menghela napas panjang. Ya udah, tinggal ikutin jalan aja pokoknya lurus, pikir gue. Masalahnya, beberapa ratus meter ke depan, jalan bercabang, kanan turun sedikit lalu menghilang ke gelap. Kiri naik, kelihatan agak rusak, tapi ada papan kayu kecil di samping jalan. Tulisannya samar karena kena sinar lampu motor. Gue pelanin laju motor, berhenti di depan papan. Tulisan di situ pakai cat putih yang udah pudar. Desa Srikandi, tanda panah ke arah kiri. Ke jalan menanjak jelek itu, gue celingukan. Gak ada siapa-siapa. Cuma suara serangga malam dan bunyi motor gue yang langsam pelan. Desa Srikandi? Apaan lagi nih? Gumam gue di Maps, jalannya gak terlalu jelas. Karena sinyal hilang, peta gak ke-load sempurna. Cuma kelihatan garis abu-abu yang berhenti di sekitar sini. Tapi logika gue sederhana. Kalau ke kanan turunan ke gelap total, ke kiri ada papan nama desa. Berarti kemungkinan besar arah kiri lebih benar. Tapi namanya kok Srikandi? Kayak desa isinya pejuang wanita semua gitu. Gue bercanda sendiri, berusaha nggak tegang. Akhirnya gue ambil keputusan, gue belok kiri. Pelan-pelan naik tanjakan, sekitar 5 menit jalan pelan, kondisi jalan makin parah. Aspal mulai bolong-bolong, sebagian bahkan tanah. Namun setelah satu tikungan tajam, gue ngelihat deretan rumah, lampu-lampu kuning bohlam menggantung, beberapa rumah panggung, sebagian tembok. Suasananya kayak desa Jawa Barat zaman dulu, tapi masih ada beberapa motor tua di depan rumah.
Alhamdulillah, ada peradaban. Gue menghela napas lega, gue masuk pelan sambil nengok kanan kiri, nyari pos ronda atau warung. Tapi yang bikin gue merinding pertama kali adalah, hampir di setiap teras rumah, ada sosok perempuan, ada yang duduk sambil ngerajut, ada yang berdiri sambil ngeliatin gue lewat, ada yang lagi nyapu. Semuanya, perempuan. Gue spontan ngerem pelan, lah, kok cewek semua, sih? Batin gue berusaha mikir positif. Mungkin laki-lakinya lagi di sawah malam-malam? Atau lagi acara di tempat lain? Tapi rasanya aneh. Jam segini, harusnya juga udah pada pulang. Gue terus maju pelan. Seorang perempuan muda, mungkin umur awal 20-an, keluar dari salah satu rumah sambil bawa ember. Dia berhenti waktu lihat gue, tatapan matanya langsung ngunci ke gue. Bukan tatapan kaget, tapi lebih ke, kayak tatapan orang yang udah lama nunggu sesuatu. Permisi. Teh, gue memberanikan diri sambil berhenti di depan rumahnya. Dia masih diam beberapa detik, lalu senyum tipis. Iya, Kang? Suaranya pelan, tapi jelas, maaf banget ganggu. Saya Raka. Tadi lewat jalan atas, malah nyasar. Mau ke arah Jakarta sebenarnya. Di sini ada penginapan atau rumah warga yang bisa saya numpang istirahat semalam gak, ya? Soalnya udah malam, sinyal juga hilang. Dia ngelirik kanan kiri sebentar, lalu balikin pandangan ke gue. Sinyal memang gak masuk ke sini, Kang. Kalau penginapan, gak ada. Tapi kalau Kang Raka mau numpang di rumah warga, biasanya, bisa, katanya. Kalau gak merepotkan banget, Teh. Dia diam lagi sebentar, seperti mikir. Lalu teriak ke dalam rumah, Mak! Ada tamu, dari dalam rumah, keluar perempuan lain, mungkin umur 40-an akhir. Kerudungnya kusut, tapi wajahnya lembut. Dia ngeliat gue, matanya langsung berubah, antara kaget dan waspada. Assalamualaikum, Bu, gue nyapa. Waalaikumsalam, jawabnya pelan. Gue jelasin singkat. Gue nyasar, sinyal hilang, jam udah hampir tengah malam, jalanan sepi, gue takut kalau maksa turun ke bawah. Jujur aja, emak itu ngedengerin tanpa motong, lalu nengok ke cewek muda tadi. Kamu ketemu dia di mana, Laras? Laras, jadi itu nama cewek muda tadi. Di depan, Mak. Lewat aja. Kayaknya dari kota, jawabnya. Emak itu menghela napas kecil, lalu pandangannya balik ke gue. Di sini rumah kami seadanya, Kang. Tapi kalau mau numpang tidur semalam, ya silakan. Biar besok pagi dianterin ke jalan besar lagi. Wah, beneran gak apa-apa, Bu? Saya bayar, gak apa-apa, kata gue. Bukan masalah bayar, Kang. Emak itu senyum tipis. Di sini jarang ada tamu seperti Kang Raka. Ya sudah, masuk saja dulu. Istirahat. Kalimat tamu seperti Kang Raka itu sebenarnya agak ganjil di kuping. Tapi gue udah terlalu lega karena nggak perlu turun lagi ke jalan gelap. Gue matiin motor, dorong dikit ke samping rumah, lalu bawa tas kecil gue masuk. Begitu masuk rumah, perasaan aneh itu makin kuat. Di dalam rumah sederhana itu, cuma ada foto-foto perempuan yang dipajang di dinding. Anak kecil, remaja, ibu-ibu, nenek-nenek. Sama sekali nggak ada foto laki-laki. Bukan cuma nggak ada foto ayah atau suami, bahkan foto cowok kecil pun nggak ada. Gue nggak itu dalam sekali pandang, dan jujur, itu bikin gue merinding halus. Malam itu mereka sediain gue makan nasi sama sayur bening dan tempe goreng. Sederhana tapi anget, gue lahap habis. Di meja cuma ada 3 orang. Gue, emak yang kemudian gue tahu namanya Bu Sumarni, dan Laras. Dari obrolan singkat, gue tahu kalau nama desa ini beneran Desa Srikandi. Letaknya agak tersembunyi di perbukitan. Jalan yang gue lewatin tadi memang jarang dilewatin orang luar, apalagi malam-malam. Gue berusaha ngobrol santai. Bu, di sini adem, ya? Kayak kebayang hidup di desa kayak gini, gak kena macet. Gue ketawa kecil. Bu Sumarni senyum, tapi senyumnya dingin. Adem, iya. Tenang juga. Tapi, ya, gak semua orang betah di sini. Kenapa, Bu? Tanya gue. Laras ikut nyaut sambil minum teh hangat. Karena di sini gak lengkap, Kang. Gimana maksudnya? Laras dan Bu Sumarni saling lirik. Gue ngeliat lagi sekeliling ruang tamu, foto-foto perempuan, dekorasi yang semua nuansanya feminin. Tiba-tiba dari luar, ada suara beberapa perempuan ketawa pelan. Namun bukan suara tawa ceria, lebih mirip cekikikan ditahan. Gue refleks nengok ke jendela,
Tapi Bu Sumarni langsung nyeletuk, "Udah malam. Jangan suka nengok keluar kalau lewat jam 12, Kang." Gue lihat jam dinding 00.07. "Kenapa, Bu?" "Di sini ada kebiasaan. Kalau sudah lewat jam 12, perempuan-perempuan di desa ini nggak keluar lagi dari rumah. Harus di dalam. Tenang. Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ketawa keras-keras. Biar nggak mengundang yang lain." "Yang lain?" Gue mengulang. Laras meletakkan gelasnya agak keras, bikin gue kaget dikit. "Mak, sudah. Jangan malam-malam ngomongin kayak gitu." Bu Sumarni diam. Lalu berdiri, mulai bersihin piring. Kamar di belakang sudah disiapin. "Laras, temenin Kang Raka. Biar dia tahu jalannya," kata Bu Sumarni. "Siap, Mak." Gue berdiri, ngucapin terima kasih lagi. Begitu lewat lorong, gue sempet nyeletuk pelan ke Laras. "Teteh, ini desa. Kok kayaknya perempuannya banyak banget, ya? Tadi aku lihat di luar, semua yang di teras perempuan." Laras berhenti sebentar, ngebalik, ngeliatin gue lurus-lurus. "Ya, karena memang di sini isinya perempuan semua, Kang." Gue ketawa kecil, kirain bercanda. "Maksudnya, jarang laki-lakinya, gitu?" Laras masih dengan ekspresi datar. "Tidak. Maksudnya, di desa ini tidak ada laki-laki." Hening beberapa detik, gue nunggu dia senyum atau ketawa. Tanda itu cuma candaan. Tapi ekspresinya tetap sama. Datar. Matanya nggak lepas dari wajah gue. "Serius?" Gue akhirnya bertanya. Laras ngangguk pelan. "Serius. Terus, suami ibu, bapaknya Teteh?" Laras nunjuk ke tembok lorong. Ada satu bingkai foto agak besar. Isinya, seorang perempuan muda pakai kebaya, gendong bayi perempuan. "Bapak meninggal waktu aku masih dalam kandungan," jawabnya pelan. "Suami-suami yang lain juga, nggak ada." "Semua?" Suara gue hampir nggak keluar. "Semua." Gue merinding. Bukan cuma karena isi ucapannya, tapi cara dia ngomong itu kayak nyebutin fakta yang udah terlalu sering diulang sampai nggak ada emosinya lagi. "Jadi, di desa ini nggak ada laki-laki sama sekali?" Gue memastikan lagi. "Nggak ada yang tinggal," kata Laras. "Yang datang, biasanya cuma sebentar." Pernyataan itu menggantung di udara. Gue tiba-tiba ngerasa nggak nyaman. "Sebentar? Itu maksudnya gimana?" Laras nggak langsung jawab. Dia buka pintu sebuah kamar kecil. "Ini kamar Kang Raka. Maaf kalau seadanya. Kasurnya tipis." Gue masuk, naruh tas di pojokan. "Terima kasih banyak, Teh. Udah baik banget mau nerima orang asing gini." Laras cuma senyum tipis. "Besok pagi, sebelum jam 9, Kang Raka sebaiknya sudah keluar desa ini." "Loh, buru-buru amat? Kenapa?" Dia ngeliat ke arah jendela kamar yang ketutup tirai lusuh. "Karena siang hari juga nggak terlalu baik buat laki-laki, berlama-lama di sini." Gue mau nanya lebih jauh, tapi dia buru-buru pamit. "Selamat istirahat, Kang." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Begitu pintu ketutup, gue duduk di kasur tipis, jantung masih berdebar. Suara cekikikan perempuan di luar tadi tiba-tiba hilang. Desa hening. Gue berusaha mikir logis. Mungkin ini desa janda-janda? Atau desa khusus perempuan? Kayak komunitas gitu? Tapi nggak ada papan pengumuman apa-apa dan satu kalimat Laras terus terngiang di kepala gue. "Yang datang, biasanya cuma sebentar." Gue coba tidur. Lampu kamar gue matiin, cuma nyala lampu kecil di sudut ruangan. Kipas angin kecil muter pelan, kadang bunyi, tek-tek karena kena kabel di luar. Awalnya hening. Tapi makin malam, gue mulai dengar suara lirih, kayak langkah kaki pelan di tanah, melewati samping rumah. Cek, 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 lalu suara seperti kain diseret pelan. Atau rambut yang panjang nyeret tanah. Gue nggak yakin. Gue tarik selimut agak naik, walau udara dingin. Terserahlah, ini kan desa. Mungkin orangnya masih ada yang beraktivitas. Gue ngerasionalisasi, tapi suara-suara itu makin aneh. Ada suara perempuan ketawa kecil, jauh, lalu pindah dekat jendela kamar. Seperti ada yang berdiri di luar, ketawa tertahan. "Hehehe, hehehe." Gue tahan napas. Jantung kebut, diam beberapa detik. Lalu suara lain, lirih banget. Seperti bisikan, "Kaang,
Suara itu pelan, hampir kayak hembusan udara. "Kak Aang?" Gue melek lebar, tapi badan kaku. "Panggil siapa?" "Gue." "Ah, nggak mungkin. Masa ada yang tahu nama gue?" Pikir gue. Suara itu makin jelas. "Kak Aang." "Ra? Kak A?" Gue merinding sampai ketengkuk. Itu bener-bener manggil nama gue. Rasanya pengen banget buka tirai jendela dan lihat siapa di luar. Tapi ucapan Bu Sumarni tadi keinget, jangan suka nengok keluar kalau lewat jam 12, Kang. Gue diam aja, pura-pura tidur, mulut komat kamit baca ayat kursi. Suara cekikikan pelan itu muncul lagi, tepat di balik jendela. "Hehehe." Dia diam aja. "Takut? Kali. Nanti juga, nggak bisa kemana-mana." Beberapa suara, lebih dari satu. Semuanya suara perempuan. Terkadang nadanya kayak suara remaja, terkadang kayak ibu-ibu. Gue tekan mata gue kuat-kuat, pura-pura nggak dengar. Entah berapa lama kayak gitu. Lama-lama, suara itu menjauh, sampai akhirnya, gue kebawa tidur karena kecapean. Gue kebangun karena suara ayam berkokok. Mata gue berat, tapi sinar matahari yang nyusup lewat celah jendela bikin kamar terang. Gue lihat jam tangan, 07.32. Gue duduk, tenggorokan kering. Rasanya kayak habis lari maraton, padahal cuma tidur. Suara-suara tadi malam langsung keinget. Gue majuin badan, pelan-pelan buka tirai jendela. Di luar kelihatan halaman samping rumah. Ada pohon pepaya, jemuran baju, dan jalan tanah kecil. Sepi. Gak ada siapa-siapa. "Apaan sih, Rak? Halu banget lu?" Gue ngomel sendiri. Gue keluar kamar, ketemu Bu Sumarni di dapur lagi bikin teh. "Udah bangun, Kang?" sapanya. "Iya, Bu. Maaf kemarin gak sempet bantu-bantu apa." Gue senyum kaku. "Orang jauh emang istirahat aja." "Tadi malam, bisa tidur?" Pertanyaannya datar, tapi gue ngerasa ada sesuatu di balik itu. Ya, lumayan, Bu." Gue bohong. "Cuma, sempet kebangun." Kayak denger orang lewat di luar. Bu Sumarni ngediamin gue beberapa detik. "Lain kali kalau denger suara apapun di luar malam-malam, gak usah dihiraukan, Kang." "Emang, suara apa, Bu?" Dia gak langsung jawab. Malah balik nanya, "Kang Raka rencana berangkat jam berapa?" "Abis sarapan juga boleh, Bu. Biar gak kelamaan numpang." Dia ngangguk, "Bagus kalau cepat." Gue tersenyum canggung. Abis sarapan singkat, nasi uduk sederhana buatan Bu Sumarni yang rasanya surprisingly enak. Gue keluar rumah buat lihat desa di siang hari. Matahari belum terlalu tinggi. Udara masih dingin tapi segar. Di sepanjang jalan tanah, kelihatan beberapa perempuan lagi nyapu, nyuci di sumur, atau sekadar duduk ngobrol. Semuanya perempuan. Anak kecil yang lari-larian di jalan pun, semua perempuan. Gak ada satupun cowok. Ada segerombolan anak kecil, mungkin umur 6-8 tahunan, lari sambil main kelereng. Mereka berhenti waktu gue lewat. "Kang? Kang, orang kota, ya?" tanya salah satu, rambutnya dikuncir 2. "Iya." "Kok tahu?" Gue senyum. "Dari jaket sama helmnya," jawab yang lain. "Jarang ada orang kota kesini." Biasanya, dia tiba-tiba diam. Teman-temannya saling pandang. "Biasanya apa?" Gue pancing. "Biasanya sebentar," jawab satu anak perempuan paling kecil, polos banget. "Kemarin juga ada," kata yang berkuncir 2. Dagu gue langsung terangkat dikit. "Ada siapa?" "Laki-laki," jawabnya lugas. Tapi nggak lama. Habis itu, nggak kelihatan lagi. "Pergi?" Mereka saling lirik lagi. "Nggak tahu," jawab mereka hampir barengan. Gue ngerasa dada gue ngedek-degan gak enak. Laras muncul dari balik rumah, bawa ember isi pakaian basah. "Kalian jangan ganggu Kang Raka, ayo sana main di belakang," katanya. Anak-anak kecil itu langsung bubar sambil cekikikan. Laras ngeliat gue. "Jalan-jalan, Kang?" "Iya, pengen lihat-lihat sebentar, teh." "Boleh, kan?" "Boleh. Tapi jangan jauh-jauh. Nanti kalau udah jam 9, sebaiknya Kang Raka berangkat." "Emang kalau di atas jam 9 kenapa sih?" Gue nggak tahan buat nanya. Laras diam sebentar, lalu ngajak gue duduk di bangku kayu depan rumah. Dia naruh ember di lantai. Kang Raka tahu nggak, kenapa desa ini namanya Sri Kandi?" "Nama tokoh wayang perempuan, kan?" "Pejuang, prajurit wanita," jawab gue. "Di sini, nama itu bukan cuma simbol," kata Laras pelan. "Dulu, sebelum aku lahir, desa ini biasa saja.
Ada laki-laki, perempuan, anak-anak. Semua lengkap. Tapi, sesuatu terjadi. Sesuatunya apa? Laras ngeliat ke arah barisan rumah yang ada di seberang. Dulu, laki-laki di desa ini kasar-kasar, Kang. Banyak yang suka mukul istri, banyak yang mabuk, judi, main perempuan keluar desa. Perempuan di sini, hidupnya sengsara. Tapi nggak ada yang berani melawan, karena mereka nggak punya tempat lain. Gue diam. Cerita itu kedengarannya nggak asing. Di banyak desa, kasus kekerasan dalam rumah tangga memang sering nggak kedengaran keluar. Sampai suatu hari, Laras lanjut, ada satu perempuan yang nggak tahan lagi. Dia namanya Dewi. Suaminya kepala, orang yang paling berpengaruh di desa. Galak, kejam. Dia memperlakukan semua orang seenaknya. Dewi sering dipukuli. Anaknya juga. Ngeri, gumam gue, Dewi punya saudara perempuan yang kerja di kota. Suatu kali, saudara perempuannya itu bawain dia sesuatu. Bukan benda, tapi ilmu. Cara untuk mengakhiri penderitaan di desa ini. Ilmu? Maksudnya? Laras menatap gue lurus-lurus. Saudara perempuannya itu bilang, ada cara agar perempuan-perempuan di desa ini tidak lagi disakiti laki-laki. Caranya, dengan menghilangkan semua laki-laki. Gue menelan ludah. NG, ngilangin gimana maksudnya? Bukan bunuh satu-satu. Bukan itu. Tapi, bikin batas. Laras nunjuk ke tanah, batas antara desa ini dan dunia luar. Batas yang hanya boleh dilewati perempuan. Laki-laki yang tetap memaksa, perlahan-lahan akan lenyap. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tidak pernah bisa keluar lagi. Tidak pernah bisa pulang. Gue ketawa kaku, kayak cerita legenda. Teh. Beneran? Tuh? Di sini, itu bukan legenda, jawab Laras dingin. Itu sejarah. Waktu Dewi melakukan itu, malamnya ada suara jeritan dari banyak rumah. Pagi-pagi, perempuan-perempuan di desa ini bangun dan mendapati satu hal. Semua laki-laki tidak ada. Gue ngerasa tengkuk gue dingin. Dipikir mereka pergi? Laras melanjutkan. Gak. Semua pakaian, barang-barang, bekas jejak mereka, masih ada. Cuma tubuhnya yang gak ketemu. Hilang begitu saja. Anak laki-laki, bayi yang baru lahir laki-laki, semuanya lenyap. Tertinggal cuma perempuan. Sejak hari itu, desa ini dinamai Sri Kandi. Gue bengong, terus. Dewinya kemana? Laras menghela napas, ada yang bilang dia ikut lenyap bersama laki-laki. Ada yang bilang, dia jadi bagian dari batas itu sendiri. Bagian dari batas? Dia yang menjaga supaya laki-laki tidak lagi bisa menguasai desa ini. Supaya perempuan-perempuan di sini bisa hidup tanpa takut. Kata, menjaga, hampir keluar, tapi Laras nggak menyebut sosok penjaga spesifik, lebih ke konsep gue diam lama. Udara tiba-tiba kerasa lebih dingin. Terus, berarti aku sekarang ini? Suara gue pelan. Laki-laki, potong Laras cepat. Laki-laki yang melanggar batas. Lah, kan aku cuma nyasar. Batas tidak peduli. Yang penting, Kang Raka sudah di dalam. Gue berdiri refleks. Teh, kalau misalnya aku pergi sekarang juga, sebelum jam 9, aku masih bisa keluar, kan? Laras nggak langsung jawab. Dia ngeliat tangan gue yang gemetar halus, makanya tadi malam aku bilang, jangan berlama-lama. Semakin lama di sini, semakin kuat batas itu merangkul. Makin sulit keluar. Kata, merangkul, itu bikin gue ngerasa seolah ada sesuatu yang gak kelihatan lagi melilit kaki gue pelan-pelan. Terus laki-laki yang kemarin-kemarin dateng, beneran gak bisa keluar? Tanya gue. Suara mulai bergetar, ada yang berhasil. Tapi sedikit sekali, jawab Laras jujur. Sisanya? Dia menatap gue dengan mata yang sulit diartikan. Sisanya, ada di sini. Tapi, nggak kelihatan. Pikiran gue kacau. Tanpa banyak omong, gue langsung balik ke rumah, ambil tas, pamitan cepat sama Bu Sumarni. Bu, makasih banget ya, saya beneran gak enak udah bikin repot. Saya pamit sekarang, takut nanti keburu siang.
Bu Sumarni ngeliat gue dalam-dalam, hati-hati di jalan, Kang. Kalau nanti merasa tersesat lagi, jangan balik ke sini. Iya, Bu, gue keluar, nyalain motor. Mesin masih oke. Setidaknya itu kabar bagus. Laras berdiri di teras, ngeliatin gue. Kang, panggilnya. Iya, Teh. Gue berhenti. Kalau nanti di jalan lihat orang, jangan gampang percaya. Terutama kalau suaranya lembut. Banyak yang suaranya perempuan, tapi bukan perempuan. Gue mengangguk cepat, gak berani nanya-nanya lagi. Motor gue gas, melewati jalan tanah desa itu. Beberapa perempuan yang lagi nyapu cuma ngeliatin tanpa ekspresi. Ada yang senyum tipis, ada yang cuma menatap kosong. Anak-anak kecil melambai ke gue. Dadah, Kang, mereka teriak, tante nanti cerita lagi. Ya, kata satu anak kecil. Gue nengok, bingung. Tante? Anak-anak itu cekikikan. Toeng, toeng, toeng. Mereka nyanyiin bunyi motor gue sambil ketawa. Gue merinding gak jelas. Begitu keluar dari area rumah yang rapat, gue nemu jalan tanah yang semalam gue lewatin waktu masuk. Harusnya, kalau gue terus ikutin jalan ini, bakal ketemu lagi cabang yang ada papan, Desa Srikandi. Gue jalan pelan tapi konsisten. Jalannya sepi banget. Cuma suara motor dan angin. 10 menit. 15 menit, tapi kok desa itu nggak juga hilang dari pandangan? Gue ngeliat ke belakang lewat kaca spion. Juga lewat pundak. Rumah-rumah desa masih kelihatan. Seharusnya, dalam 15 menit, gue udah agak jauh. Ini perasaan gue aja apa gimana? Sih, gue mulai panik. Gue tambah gas, ngebut. Batu-batu kecil mental, motor agak oleng tapi gue paksain. Angin makin kenceng. Daun-daun pohon di pinggir jalan kayak lewat terus-menerus, tapi nggak pernah habis. Jalan kayak muter, tapi bentuknya lurus. Sampai akhirnya, gue lihat sesuatu di depan, papan kayu. Desa Srikandi, papan yang sama persis seperti tadi malam. Gue ngerem mendadak. Ban belakang sedikit ngedrift di tanah. Jantung gue hampir mau copot. Gak mungkin, gue kan tadi dari dalam desa. Gue ngomong sendiri, hampir teriak, tapi papan itu jelas-jelas ada di depan gue. Dan kalau gue ikutin arah panahnya, itu balik ke desa yang barusan gue tinggalkan. Gue nggak mau. Gue mutusin buat ambil jalan yang berlawanan dengan arah panah. Kalau panah ke kiri, gue belok kanan. Kalau perlu, gue siap nerobos kebun orang. Gue tarik napas dalam-dalam, putar setang, dan gas lagi 5 menit. 10 menit. 15 menit jalanan terasa, sama saja. Pohon-pohon, jalan, suasana. Seolah-olah gue nggak bergerak dari titik itu, cuma lingkungan yang diputar ulang dan benar saja. Papan itu muncul lagi. Desa Srikandi, gue ngerasa kepala gue berdengung. Gue kejebak, batin gue tiba-tiba, ada suara halus di belakang gue. Capek, Kang? Suara perempuan. Dekat banget. Seperti ada orang yang duduk bonceng di jok belakang, mulutnya dekat ke telinga gue. Padahal, jelas-jelas gue sendirian. Gue refleks ngerem, hampir jatuh. Teteh siapa? Suara gue gemetar, nggak ada jawaban. Tapi suara napas pelan terdengar, hangat, seolah-olah ada yang lagi nempel di belakang leher gue. Nggak usah lawan, Kang, suara itu lagi, lembut. Kalau batas sudah menutup, nggak ada laki-laki yang bisa keluar sendirian. Gue memejamkan mata, baca doa, lalu buka lagi jalan kosong. Tapi rasanya, beban motor gue kayak lebih berat sedikit. Gue balik arah. Pelan-pelan, tapi pasti, gue mengarahkan motor kembali ke desa, karena yang jelas, mau sejauh apapun gue pergi, gue bakal ketemu papan itu lagi. Begitu masuk lagi ke desa, beberapa perempuan kelihatan di teras rumah, seolah-olah udah nungguin gue dari tadi. Nggak ada yang ngomong, lo balik lagi, atau semacamnya. Mereka cuma saling lirik, senyum tipis. Bu Sumarni keluar rumah sebelum gue sempet turun dari motor. Capek muter-muter, Kang? Tanyanya pelan. Gue nggak jawab. Tenggorokan gue kering banget. Masuk dulu. Taruh motor di samping saja. Nanti kita bicara. Lanjutnya, gue turunin standar motor dengan tangan bergetar, lalu ikut masuk di ruang tamu. Suasananya hening. Cuma ada Bu Sumarni dan Laras. Pintu depan ditutup, tapi nggak dikunci. Bu, saya beneran tadi udah keluar desa. Tapi tiap kali saya jalan, balik lagi ketemu papan itu. Seolah-olah saya nggak pernah jauh dari sini. Gue mulai duluan. Bu Sumarni mengangguk pelan. Memang begitu. Kenapa nggak dari tadi bilang ke saya kalau saya nggak bisa keluar?
Nadaku sedikit meninggi, bikin gue langsung merasa nggak enak. Tapi perasaan panik gue lagi-lagi ngalahin sopan santun. Karena belum pasti, Kang, jawab Bu Sumarni tenang. Ada laki-laki yang berhasil keluar. Sedikit, tapi ada. Biasanya, kalau datangnya siang atau sore. Gue kebayang lagi jam ketika gue masuk ke desa ini semalam. Lewat jam 11 malam. Kalau datangnya malam, batasnya sudah terlalu tebal. Ia menatap gue. Kang datang ketika desa ini sudah tertidur. Saat itu, laki-laki tidak lagi dianggap tamu, tapi gangguan. Gue hampir tertawa sarkastis. Jadi saya ini apa, Bu? Gangguan yang nyasar? Laki-laki yang melanggar, Kang. Batas desa ini dibangun dengan niat menghapus kekerasan laki-laki. Tapi hukum kadang tidak bisa membedakan mana laki-laki baik dan mana laki-laki jahat. Semua dianggap sama. Gue mengusap wajah gue sendiri. Gak adil banget, Bu. Bu Sumarni menghela napas panjang. Tidak adil. Tapi begitulah. Perempuan-perempuan di sini bayar harga terlalu mahal untuk membuat batas itu. Mereka kehilangan suami, anak lelaki, ayah, adik. Sejak itu, desa ini hidup tanpa laki-laki. Tanpa suara laki-laki. Sampai Kang Raka datang tadi malam. Laras yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Mungkin ini kesempatannya. Kesempatan apa? Gue menoleh. Kesempatan buat ngetes. Apakah batas ini masih butuh korban laki-laki lagi atau enggak? Jawab Laras. Kalimat itu langsung bikin bulu kudu gue berdiri. Korban? Gue mengulang pelan. Bu Sumarni menatap Laras tajam. Jangan dibicarakan begini di depan tamu. Tapi Mak, sampai kapan kita gini terus? Semua perempuan di sini hidup tanpa laki-laki. Anak-anak perempuan tumbuh tanpa tahu sosok ayah. Selamanya begitu? Laras menatap ibunya penuh rasa frustasi. Mending begitu daripada hidup dalam ketakutan, bantah Bu Sumarni. Kita nggak tahu, Mak. Laras hampir meninggi. Laki-laki yang datang ke sini, mungkin nggak semuanya jahat. Tapi batas ini nggak peduli. Kita cuma terus menghilangkan mereka. Sampai kapan? Gue bengong. Kata, menghilangkan mereka, kedengeran jelas banget di telinga. Bu, maksudnya, laki-laki yang nyasar ke sini, beneran hilang? Gue pelan. Bu Sumarni melihat gue. Kali ini ada sedikit rasa bersalah di matanya. Mereka tidak mati, Kang. Terus, mereka menyatu. Dengan batas. Dengan desa ini. Mereka jadi bagian dari sesuatu yang menjaga perempuan-perempuan di sini tetap aman. Jadi, semacam tumbal, suara gue parau, kalau kamu mau menyebutnya begitu, ya. Tapi itu bukan kami yang menentukan. Itu syarat yang dulu diminta, untuk menghapus semua laki-laki jahat di desa ini. Gue berdiri, kursi yang gue dudukin sampai kegeser. Nggak bisa. Saya nggak salah apa-apa, Bu. Saya cuma nyasar. Kata-kata gue hilang karena napas gue mulai berat. Laras berdiri juga. Kang Raka, mungkin masih ada cara. Bu Sumarni menatap Laras. Kamu jangan janjiin hal yang kamu sendiri nggak tahu. Tapi aku pernah baca di buku lama itu, Mak, kata Laras. Tentang ritual kebalikannya. Tentang cara membuka celah kecil di batas buat satu laki-laki, kalau perempuan di desa ini mengizinkan. Gue langsung nengok ke Laras. Kalau gitu, ayo, teh. Lakukan sekarang. Saya siap apa aja, yang penting saya bisa keluar. Bu Sumarni menggeleng, wajahnya keruh. Ritual itu butuh sesuatu, Kang. Butuh apa? Uang? Darah? Apa aja, Bu? Saya, bukan uang atau darah, potong Laras. Butuh persetujuan. Dari banyak perempuan di desa ini. Persetujuan buat apa? Buat mengembalikan satu laki-laki keluar batas. Artinya, satu perlindungan di desa ini hilang. Satu penyangga berkurang. Batas jadi lebih lemah sedikit. Gue mulai paham. Jadi selama ini, laki-laki yang hilang itu jadi penyangga? Tiang?
batu bata di dinding yang ngelindungin desa ini? Keduanya diam. Itu jawaban, ya, yang gak diucapkan. Siang itu, Laras beneran ngajak beberapa perempuan ke rumah Bu Sumarni. Gak rame, cuma sekitar 8 orang. Termasuk beberapa ibu-ibu tua dan 2 perempuan yang kelihatan masih muda. Gue duduk di pojok ruang tamu, ngerasa kayak terdakwa, walau gak ada kata sidang yang diucapin. Salah satu ibu berkerudung, wajahnya keras, ngomong duluan, "Jadi ini laki-laki yang datang tadi malam?" "Iya, Bu," jawab Laras. "Namanya Raka. Dia tersesat. Dan sekarang bata sudah menutup," sambung perempuan lain. "Kita semua merasakannya." Udaranya berat. Suara mereka terdengar lagi di sumur. Gue spontan nanya, "Suara siapa, Bu?" Perempuan itu ngelirik ke gue sekilas, gak jawab. Lalu balik nerusin obrolannya sama yang lain. Anak laki-laki yang hilang dulu. Mereka bergolak. Kata golak itu bikin gue ngerasa kayak ada banyak sesuatu yang gak tenang di bawah tanah. Laras mengangkat muka. "Kita masih punya pilihan. Di buku lama Dewi, ada cara membiarkan satu laki-laki pergi, kalau semua perempuan yang penting di desa ini setuju. Kalau kita setuju, berarti kita harus siap batas jadi lebih longgar." Suara mereka bisa masuk lagi, kata ibu berkerudung. "Suara siapa?" Gue ulangin lagi, kali ini lebih pelan. "Kamu?" jawab tiba-tiba seorang nenek yang dari tadi diam. "Suara-suara seperti kamu. Tawa kalian. Bentakan kalian. Ancaman kalian. Di desa ini, dulu suara-suara itu, makin lama makin kencang, sampai kami nggak bisa tidur." "Mak, ini beda," Laras membela. "Kita nggak kenal Kang Raka. Tapi sejauh ini, dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia sopan. Dia minta tolong baik-baik. Dia nggak pernah teriak ke siapapun di sini. Apa kita tega memperlakukannya sama seperti laki-laki yang dulu menyiksa kita?" Suasana hening, salah satu perempuan muda nyeletuk, "Kalau kita biarin dia pergi, nanti kalau dia cerita ke orang luar, gimana? Desa kita bisa rame. Laki-laki lain bisa datang. Batas bisa makin kacau." Gue buru-buru nyaut, Saya janji nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Saya anggap ini cuma mimpi buruk. Saya cuma mau balik ke Jakarta, kerja, hidup normal lagi. Saya nggak." Nenek tadi tiba-tiba lihat gue, matanya bening tapi tajam. Semua laki-laki bilang begitu, "Nak." Di awal, gue terdiam. Gak ada kata-kata yang kayaknya cukup buat meyakinkan mereka. Akhirnya Bu Sumarni ngomong, "Bagaimana kalau kita coba cara tengah?" "Cara tengah?" tanya Laras. "Kita izinkan dia keluar, tapi dengan satu syarat. Batas tetap dapat sesuatu." Gue langsung merasa tengkuk dingin. "Syarat apa, Bu?" Mereka semua saling lirik. Lalu satu ibu yang kelihatan paling muda, mungkin baru awal 30-an, bilang pelan, kalau laki-laki itu keluar, dia tidak boleh keluar sendirian. Ritual yang Laras omongin ternyata bukan ritual dengan dupa, kemenyan, atau bacaan-bacaan aneh di tengah malam. Gak sedramatis itu. Siangnya, mereka ajak gue ke sumur tua di tengah desa. Sumurnya dikelilingi pagar kayu setinggi dada, ada pohon besar di sebelahnya yang akar-akarnya menjuntai sampai mendekati bibir sumur. Semua perempuan dewasa kumpul di sekitar sumur itu. Anak-anak dilarang ikut. Laras berdiri paling dekat dengan gue. Di sebelahnya, Bu Sumarni. "Turunlah ke sana, tapi jangan sampai menyentuh air," kata Laras. "Turun ke sumur?" Gue kaget, "Cuma sampai batu ketiga. Di sana ada celah kecil. Tempat batas biasanya tipis." Gue nengok ke dasar sumur. Gelap. Dalam. Airnya nggak kelihatan dari atas, cuma bayangan hitam. Kalau saya kepleset? Kalau Kang Raka niatnya keluar, jangan takut. Pegang batu pelan-pelan, jangan lihat ke bawah, jangan jawab kalau ada yang manggil, kata Laras. Di sana, bakal ada yang manggil saya. Gue nahan napas. Kemarin malam aja suara-suara di jendela udah hampir bikin jantung gue copot. Sekarang gue harus turun ke sumur yang entah berapa puluh tahun gak dikuras. Bu Sumarni menyentuh pundak gue. Kang, kalau ini berhasil, Kang Raka bisa keluar. Kami, mungkin kehilangan satu penyangga lagi. Tapi setidaknya, kami tahu batas ini bukan cuma mesin pemakan laki-laki. Gue ngangguk pelan.
Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mereka turunin tali tambang yang diikat di salah satu akar pohon. Gue pegang kuat-kuat, kaki gue nginjek satu-satu batu yang menonjol di dinding sumur. 1 batu, 2 batu, 3 batu. Udara di sumur lembab dan dingin. Bau tanah basah dan lumut tajam menusuk hidung. Cahaya dari atas makin tipis. Cukup, suara Laras dari atas. Jangan turun lagi. Gue berhenti. Pinggang gue sejajar kira-kira dengan mulut sumur. Kepala gue udah cukup masuk ke area gelap. Sekarang, tempelkan telapak tangan kanan ke dinding sumur. Perintahnya, gue nurut. Tangan kanan gue nempel ke dinding batu yang dingin dan licin. Pejamkan mata. Pikirkan tempat yang ingin Kang Raka pulang. Bayangkan jalan besar, bayangkan Jakarta. Bayangkan suara bising kota. Tapi jangan buka mata, kata suara Laras lagi. Gue pejam mata. Bayangin lampu merah, suara klakson, gedung-gedung tinggi, dan kopi sachet di kantor yang selalu rasanya sama sekali nggak enak tapi tetap diminum. Hening beberapa detik lalu. Raa, ada suara dari bawah. Lembut, mirip suara anak kecil. Gue langsung ingat pesan Laras. Jangan jawab, jangan nengok, jangan buka mata. Raa, Ka. Suara itu kayak suara anak kecil kedinginan. Jaraknya dekat, seolah-olah tepat di bawah telapak kaki gue. Mas, kenapa ninggalin aku? Suara lain, kali ini suara perempuan dewasa. Parau, seperti habis nangis lama. Nggak benar. Gue cuma nyasar. Gue nggak ninggalin siapa-siapa. Gue gumam pelan ke diri sendiri. Tanpa niat menjawab suara-suara itu, tiba-tiba, dari dinding yang gue pegang, terasa sesuatu bergerak. Seperti banyak jari kecil yang merayap di balik lapisan batu. Banyak ya, suara mereka, bisik suara perempuan lain, lembut di telinga kiri gue. Padahal jelas-jelas di samping kepala gue cuma udara kosong, tali di pinggang gue sedikit bergetar. Seseorang dari atas ngecek. Tenang, Kang. Fokus. Buka sedikit celah di kepala. Bayangkan jalan keluar. Pikirkan kata, pulang, suara Laras lagi, kali ini lebih jauh. Pulang, pulang, gue ulang kata itu di dalam kepala, semakin lama, semakin kencang sampai tiba-tiba, semua suara itu hilang sunyi. Bahkan suara serangga yang tadinya samar terdengar dari atas juga lenyap. Gue ngerasa telapak tangan gue yang nempel di dinding sumur kayak menembus sesuatu yang lunak. Bukan batu, tapi seperti lapisan tipis karet atau gel. Dingin, tapi bisa ditembus pelan-pelan. Di balik lapisan itu, ada sesuatu yang lebih dingin lagi. Tapi anehnya, justru itu yang bikin napas gue lega. Seperti udara luar ruangan ber-AC setelah seharian di ruangan pengap, ini jalannya, batin gue. Sekarang, tarik napas dalam. Dan bayangkan naik, kata Laras lirih, suaranya mulai kedengaran lagi. Gue tarik napas, tiba-tiba tubuh gue seolah ditarik ke atas. Padahal gue nggak narik tali. Rasanya kayak ada yang nguatin kaki gue dari bawah, mendorong gue ke atas. Sebelum gue sempat mikir, mata gue kebuka, bukan karena gue pengen, tapi kayak refleks tubuh yang kaget. Dan di situ, beberapa sentimeter dari wajah gue, di dinding sumur yang lembab dan gelap, gue lihat sesuatu, bukan batu. Bukan lumut, tapi wajah-wajah, banyak, mereka seperti menempel di dinding, seperti wajah manusia yang tersangkut di balik lapisan tipis kaca. Mata-mata mereka terbuka, ada yang kosong, ada yang berkaca-kaca, ada yang marah, ada wajah laki-laki tua, remaja, bahkan wajah anak kecil. Semua tersusun tumpang tindih, nyaris nggak kebagian tempat. Beberapa mulutnya bergerak pelan, tapi nggak ada suara keluar. Cuma matanya yang mengikuti gue naik. Salah satu wajah remaja, mungkin seumuran gue, berbisik tanpa suara. Tapi gue bisa baca gerakan bibirnya. Jangan, percaya. Sebelum gue sempat bereaksi, cahaya terang menerpa mata gue. Ternyata gue udah ditarik sampai keluar sumur. Perempuan-perempuan itu berdiri melingkar, ngeliatin gue. Gimana, Kang? Ada yang berubah? Tanya Laras. Gue masih ngos-ngosan. Wajah-wajah itu, di dinding, mereka, Bu Sumarni langsung nyeletuk. Jangan diceritakan keras-keras. Nanti anak-anak dengar. Gue ngeliat satu-satu wajah perempuan yang ada di situ. Ada yang sedih, ada yang bersalah, ada yang datar. Sekarang coba jalan keluar desa, Kang, kata Laras. Sendirian. Kalau batas sudah terbuka sedikit, harusnya Kang Raka bisa lewat. Kalau belum, tanya gue. Kalau belum, ya Kang Raka balik lagi. Kita pikir cara lain.
Udara di sekeliling sumur tiba-tiba kerasa lebih dingin. Atau mungkin cuma perasaan gue nggak buang waktu. Langsung ambil motor, pamit pendek. Perempuan-perempuan itu cuma ngangguk. Beberapa anak kecil dari jauh melambai, nggak ngerti apa yang barusan terjadi kali ini. Waktu gue lewatin batas desa, pemandangannya terasa sedikit beda. Angin berhembus lebih kencang, suara daun terasa lebih nyata. Gue melewati jalan yang tadi lagi. Papan, Desa Srikandi, masih di situ. Tapi entah kenapa, sekarang tulisannya agak buram di mata gue, seperti diselimuti kabut. Bismillah, gue gumam, belok berlawanan arah panah lagi, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Pohon-pohon yang tadi serasa berulang, sekarang kelihatan beda-beda. Ada satu pohon tumbang di pinggir jalan yang tadi nggak gue lihat. Ada batu besar dengan lumut tebal. Ada suara motor lain jauh di depan. Motor lain? Gue hampir nggak percaya. Gue tambah gas. Beberapa menit kemudian, gue melihat sinar terang dari kejauhan. Lampu jalan. Bener-bener lampu jalan beton, bukan cuma lampu rumah desa. Jalan tanah berubah pelan-pelan jadi aspal rusak, lalu aspal yang lebih halus. Di kejauhan, terdengar suara truk. Gue ngerem pelan, berhenti di pinggir jalan aspal. Napas gue masih ngos-ngosan, meski gue cuma duduk di motor. Gue cek HP, sinyal full. 4G Maps langsung auto-refresh, posisi gue kelihatan di jalan kabupaten. Gue tertawa. Bukan tawa senang, tapi tawa orang yang habis ketakutan setengah mati. Keluar, gue bilang ke diri sendiri, untuk memastikan ini bukan ilusi, gue berhenti di warung kecil di pinggir jalan. Pemilik warung, seorang bapak-bapak berkumis, nyamperin, silakan, Kang. Mau beli apa? Suaranya berat, suara laki-laki. Rasanya kayak baru pertama kali dengar suara laki-laki setelah lama di penjara perempuan. Teh botol sama rokok, Pak? Gue jawab dengan suara agak bergetar sambil dia nyiapin pesanan. Gue nanya, Pak, kalau dari sini ada desa namanya Desa Srikandi, nggak? Bapak itu berhenti sebentar, ngeliat gue. Desa Srikandi? Iya, Pak. Di atas, lewat jalan tanah. Dia ngelus kumisnya. Setahu saya di daerah sini nggak ada desa namanya begitu, Kang. Yang di atas cuma beberapa kampung kecil aja. Namanya juga lain. Gue kaget. Serius, Pak? Tadi saya lewat papan tulisannya jelas, Desa Srikandi. Bapak itu geleng, saya lahir di sini, Kang. Gak pernah dengar ada desa itu. Papan nama juga gak pernah lihat. Jangan-jangan Kang salah baca? Gue diam. Dalam hati cuma bisa jawab, gak mungkin. Gue bayar, pamit, dan langsung gas menuju Jakarta. Gak berani nengok ke belakang lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup gue kembali seperti semula. Kira-kira gue tetap kerja, nongkrong, ngerjain desain. Tapi sejak hari itu, gue jadi lebih sering merhatiin wajah orang di sekitar. Terutama laki-laki. Setiap lihat tukang parkir marah-marah sama istrinya, atau bapak-bapak ngegas ke anaknya, gue selalu keinget wajah-wajah di dinding sumur itu. Wajah-wajah yang sekarang jadi penyangga batas. Gue berusaha nekan perasaan itu. Gue juga gak berani cerita ke siapa-siapa, kecuali dalam bentuk tulisan anonim di forum-forum horor internet, kayak yang lagi lo baca sekarang. Sampai suatu malam, sekitar 3 minggu setelah kejadian, ada sesuatu yang bikin gue sadar. Gue gak keluar dari Desa Srikandi sendirian. Gue tinggal di kosan kecil di Jakarta Timur, lantai 2, kamar menghadap ke gang. Malam itu gue baru pulang lembur, capek banget. Jam dinding nunjukin 00.13, gue rebahan di kasur, lampu gue matiin, cuma nyisain lampu HP. HP gue taruh di samping bantal, niat scroll sebentar sebelum tidur. Baru 5 menit scroll, gue denger suara pelan di dekat ventilasi atas jendela. Raa. Suara itu pelan banget, hampir ketelan suara kipas angin. Tapi jelas, bulu kuduk gue langsung berdiri. Bukan. Ini cuma kebawa pikiran kejadian kemarin. Gue yakinin diri sendiri. Gue tutup mata, pura-pura nggak denger. Raa, Kaa. Suara itu lagi, kali ini lebih dekat. Lebih jelas, suara perempuan. Lembut. Tapi bukan suara Laras atau Bu Sumarni. Nada suaranya lebih muda, seperti suara remaja. Gue bangun duduk, ngeliat ke jendela. Tirai tertutup, tapi dari celah tirai gue bisa lihat lampu gang di luar. Kosan tetangga sepi. Siapa? Gue nekat nanya, nggak ada jawaban. Sampai beberapa detik kemudian, HP gue yang gue taruh di samping bantal tiba-tiba nyala sendiri.
Layarnya ke-unlock, kamera depan kebuka, seolah-olah ada yang nyentuh. Gue kaget, tapi nggak berani ambil HP-nya. Di layar, gue bisa lihat wajah gue sendiri, pucat, dari angle bawah. Kamar kos gelap, cuma sedikit cahaya dari luar. Di belakang kepala gue, di tembok, harusnya cuma ada poster film, tapi di pojokan layar, samar-samar, ada bentuk lain. Seperti wajah perempuan muda dengan rambut panjang, nempel di tembok, setengah wajahnya muncul di balik bayangan. Mata HP-nya fokus ke wajah gue, tapi wajah lain itu tetap kebaca. Matanya ngebelah langsung ke kamera, seolah-olah lagi liatin gue lewat layar. Gue spontan ambil HP, matiin layar. Napas gue memburu. Ini, ke bawah dari sana, batin gue, pesan di sumur tadi terngiang lagi. Laki-laki tidak boleh keluar sendirian. Kalimat itu ternyata bukan cuma syarat lisan buat bikin perempuan-perempuan desa rela ngelepas gue. Ada konsekuensinya, gue keluar dari desa Srikandi. Tapi ada sesuatu yang ikut, numpang di balik batas. Beberapa hari berikutnya, kejadian aneh makin sering. Pintu kamar kosan yang gue yakin udah gue kunci, suka kedengeran kebuka pelan tengah malam. Begitu gue cek, tetap kekunci, tapi udara di dalam kamar jadi dingin banget. Kadang, waktu gue lagi kerja di depan laptop, muncul notifikasi WhatsApp. Nomor gak dikenal. Pertama kali kejadian, jam hampir 1:30 malam. Gue lagi ngerjain desain, mata setengah sepet, kopi sachet udah dingin, link. Notifikasi muncul di pojok layar laptop karena HP gue kehubungin ke WhatsApp web. Nomor gak dikenal, tanpa nama. Cuma deretan angka dengan kode daerah yang jujur aja gue nggak familiar. Pesannya cuma satu kata, udah sampai? Gue ngernyit, siapa lagi nih? Gue ngomel pelan, gue ambil HP, buka chatnya. Foto profil kosong, cuma siluet abu-abu. Status nggak ada. Lesen nggak kelihatan. Gue balas pendek, ini siapa? Pesan gue cuma centang satu. Nggak lama, berubah jadi 2 centang abu-abu. Detik berikutnya, 2 centang itu berubah jadi biru. Dia baca, nggak ada balasan. Gue tunggu beberapa menit. Kosan sepi, cuma suara kipas angin tua di plafon dan motor-motor jauh di gang. Akhirnya gue matiin layar HP, lanjut kerja. Besoknya, jam hampir sama, notifikasi itu muncul lagi, link, masih dari nomor yang sama. Capek, bulu kuduk gue langsung berdiri. Kata itu simpel banget, tapi konteksnya bikin gak enak. Apalagi dikirim jam segini. Gue balas lagi, ini siapa? Salah kirim, ya? Centang 2. Biru, balasannya muncul pelan-pelan, seperti orang yang ngetik sambil mikir, bukan gak mungkin salah kirim nomor ini cuma buat kamu. Gue diam. Jari gue menggantung di atas layar. Maksudnya? Balasan masuk lagi, di sana dingin, di sini lembab. Kata lembab itu bikin gue langsung kebayang dinding sumur di desa Srikandi. Dingin, basah, bau tanah, jantung gue kebut. Lu siapa? Kenal gue dari mana? Balasan agak lama. Titik 3 tanda, sedang mengetik, muncul hilang beberapa kali. Akhirnya satu pesan masuk, pulang. Kajangan lama-lama di situ mereka belum ikhlas. Gue langsung merinding dari leher sampai punggung. Hah? Pulang? Mereka? Siapa? Gue ngomong sendiri. Gue ketik marah-marah, kalau lu mau bercanda, cari orang lain. Gue lagi nggak mood. Kalau lu orang desa kemarin, bilang aja. Balasan, desa kemarin bukan cuma kemarin, masih di sini. Lalu, tanpa teks tambahan, masuk sebuah foto. Tangan gue gemeter waktu mau buka. Foto itu gelap, agak blur, tapi pelan-pelan mata gue bisa nangkep itu foto dinding sumur. Dinding batu yang penuh lumut, dan kalau diperhatiin baik-baik, samar. Di antara lumut dan bayangan, kelihatan bentuk tonjolan-tonjolan wajah. Tipis, kebaca cuma kalau lo udah tahu harus ngeliat kemana. Gue langsung tutup chat, matiin data, taruh HP jauh-jauh. Malam itu, gue nggak lanjut kerja. Gue rebahan, tapi mata nggak mau merem. Besok paginya, gue berusaha mikir rasional. Bisa aja kan itu cuma spam, orang iseng, atau temen yang tahu cerita gue dan ngetrol. Gue cuma pernah cerita dikit-dikit ke satu orang, Dani, temen kampus yang dulu bareng ke nikahan di Subang. Itu pun cuma garis besarnya, tanpa nyebut nama desa atau sumur. Siang-siang, gue wadani, bro lu yang kemarin ngechat gue tengah malam. Ya, nggak lama, dia bales, hah? Ngechat apaan? Kemarin gue udah tepar jam 10, goblok. Capek ngurus anak, Dani udah punya anak 1, jadi jam biologisnya nggak segila gue. Serius bukan lu? Serius. Emang isi chatnya apaan? Gue mikir. Mau jujur, tapi takut dia malah ngatain gue lebay. Ada nomor gak jelas, nanya, udah sampai, lah. Ngomongin tempat lembab lahi jijik anjir, hahaha cowok lu kali nggak lucu. Bego ya udah SS ini. Gue lihat, gue ambil HP, buka WhatsApp, cari nomor gak dikenal itu, chatnya,
Kosong, bener-bener kosong. Gak ada history, gak ada nomor di list kontak ataupun recent chat. Kayak gak pernah ada, gue cek di WhatsApp web di laptop. Sama. Chat terakhir cuma grup kantor, gue balas Dani, chatnya hilang-hilang gimana ya, hilang aja. Nomornya gak ada di recent, ya berarti lu ketiduran kali. Mimpi lu, gue diam. Tadi malam masa gue mimpi sambil megang HP, buka WA, baca chat, buka foto, pikir gue malam berikutnya, gue sengaja pasang aplikasi perekam layar di HP. Niatnya, kalau nanti ada chat aneh lagi, otomatis kerekam. Gue juga minta Dani buat standby, bro, nanti malam kalau gue walau aneh dua, lu kapture ya. Gue lagi tes sesuatu, lu kenapa sih? Tapi oke, jam 00.30-an, gue pura-pura kerja di depan laptop, padahal perhatian kebagi ke HP. Perekam layar udah nyala, link, telinga gue otomatis ngeh, HP gue getar di meja, gue lirik pelan, notifikasi WhatsApp, nama pengirimnya, bukan nomor panjang. Cuma satu kata, Srikandi. Gue langsung melek total, gue nggak pernah nambahin kontak dengan nama itu. Nggak pernah, dengan tangan sedikit gemetar, gue buka chatnya, pesan pertama, udah kebiasa sama suara laki-laki. KA, layar perekam masih nyala. Dalam hati gue bersyukur, gue bales, lu siapa? Balasan muncul cepat, di sini semua diem, di sana mereka masih teriak-teriak. Gue nelen ludah, lu, Laras? Balasan agak lama. Lalu, menurut kamu? Gue nggak jawab. Sebagai gantinya, gue kirim voice note pendek. Kalau lu beneran Laras, jawab, waktu gue pertama kali datang ke desa itu, lu lagi bawa apa keluar rumah? Gue kirim, sekitar setengah menit kemudian, ada voice note balasan suara perempuan. Lembut. Sangat mirip suara Laras di kepala gue. Ember, katanya. Isi pakaian basah. Aku berhenti waktu lihat kamu. Tulang belakang gue terasa dingin, masih ada kemungkinan ini cuma permainan otak gue yang udah bikin suara Laras sendiri berdasarkan memori. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin gue goyah. Di akhir rekaman, samar-samar, ada suara lain. Bukan suara Laras. Suara-suara perempuan lain, seperti lagi berbisik di belakang, jangan, belum waktunya. Kalau dia keluar, kita, lalu rekaman terputus, gue langsung share chat itu ke Dani. Tapi anehnya, status pengiriman di chat Dani cuma centang 1, sinyal lu jelek, KA, chat lu nggak masuk 2, nih padahal di atas HP gue, bar sinyal full. Gue coba buka YouTube, lancar, gue screenshot chat dengan kontak Srikandi, dan kirim lagi ke Dani, tetap centang 1, gue iseng kirim ke grup kantor. Sama. Centang 1, tapi pas gue kirim stiker random ke Dani, langsung centang 2 biru, artinya, yang gak bisa keluar, cuma chat yang berkaitan sama kontak itu, kayak ada filter yang gak kelihatan. Sejak chat pertama dengan Srikandi itu, banyak hal kecil di sekitar gue mulai berubah pelan-pelan. Gak besar, tapi cukup bikin otak gue ngerasa ada yang hilaf. Contoh paling sepele tapi ngena. Suara, sebelum kejadian desa Srikandi, kosan gue rame sama suara laki-laki. Tetangga kamar sering teriak manggil teman. Bapak-bapak di bawah sering cekcok sama istrinya karena masalah uang, anak-anak cowok di gang main bola, teriak-teriak, pelan-pelan, itu berkurang, awalnya gue nggak sadar. Sampai suatu sore, gue nongkrong di depan kos, duduk di kursi plastik sambil ngerokok. Di gang, banyak anak kecil lari-larian, gue baru ngeh, semuanya, anak perempuan, ada sekitar 10 bocah yang main kejar-kejaran. Rambut mereka sebagian pendek, sebagian dikuncir. Tapi nggak ada satupun bocah cowok, gue mikir, ya kali kebetulan. Tapi pas gue perhatiin lagi, suara yang kedengeran dari dalam rumah-rumah juga beda. Teriakan, omelan, tawa, hampir semuanya suara perempuan. Gue iseng nanya ke ibu kos, Bu Rini, waktu dia lagi nyapu depan. Bu, kemana? Ya, yang anak-anak laki-laki gang sini? Kok kayaknya sekarang mainnya cewek semua? Bu Rini ngeliat gue sebentar, lalu ketawa kecil. Memang dari dulu di sini lebih banyak anak perempuan, Kang. Tapi dulu ada bocah cowok, kan, Bu? Yang suka main bola sampai malam, teriak-teriak. Yang bikin kaca jendela ibu pecah, ingat nggak? Bu Rini ngernyit, nggak pernah ada, Kang. Kaca jendela saya pecah karena kucing lompat, bukan bola. Emangnya Kang Raka nggak salah inget? Katanya santai. Gue terdiam di kepala gue. Gue bener-bener masih inget suara anak cowok kurus teriak, gol! Gol! Why? Hampir tiap sore sekarang, kayak, memori itu cuma milik gue sendirian malamnya. Wah dari Srikandi, masuk lagi pelan-pelan di sini sepi, di sana kan lebih sepi. Gue bales, lu ngapain di HP gue?
Lu mau apa dari gue? Balasan, kamu yang bawa aku, kamu yang buka celah mereka nggak bisa ikut aku bisa. Mereka, siapa? Yang di dinding yang kamu lihat wajah-wajah itu laki-laki yang keras, laki-laki yang lembut. Sama saja di sini gue ngerasa marah dan bersalah campur jadi satu. Jadi selama ini laki dua yang nyasar ke desa. Lu dilebur gitu aja? Nggak dikasih kesempatan? Kami nggak punya pilihan dulu, sekarang punya maksudnya? Kamu puncaknya? Semua ini meledak beberapa minggu setelahnya. Dani ngajak ketemuan di sebuah kafe pinggir jalan besar. Bilang dia pengen denger cerita lengkap tentang desa yang pernah gue singgung. Gue penasaran, Kak. Soalnya kemarin-kemarin lu gue aneh-aneh. Terus pesan-pesan lu yang soal desa itu nggak pernah nyampe. Nih, dia nunjukin HP-nya. Chat yang nyangkut cuma obrolan biasa. Kami duduk di sudut kafe. Musik pop pelan mengalun. Pegawai lalu lalang. Lu cerita dari awal, kata Dani. Anggap aja gue host podcast horor amatir. Gue akhirnya buka semuanya. Tentang tersesat, desa Srikandi, Laras, sumur, wajah-wajah di dinding, sampai wah aneh yang sekarang masih suka muncul. Dani dengerin sambil sesekali nyedot kopi susu. Terus sekarang, lu ngerasa dunia di sekitar lu berubah? Tanya dia. Bukan, ngerasa, bro. Beneran. Anak kecil di gang gue jadi cewek semua. Kayak nggak ada cowok dari awal. Bu Kos juga bilang gitu. Kayak, ingatan gue doang yang nyimpen versi lamanya. Dani diam, mikir, lu tahu nggak, Kak, di komplek gue juga lagi rame, katanya pelan. Kenapa? Ada bapak-bapak tetangga gue yang tiba-tiba hilang. Nggak balik-balik dari warung. Nggak ada jejak. Istrinya laporan ke polisi, CCTV komplek dicek. Di rekaman, dia kelihatan jalan keluar gerbang bawa tas plastik. Tapi kamera di dekat gerbang utama nggak pernah nangkep dia lewat. Kayak dia berhenti di titik buta. Bulu kuduk gue dingin. Terus? Ya, hilang aja. Sampai sekarang. Gue ngerasa tenggorokan gue kering. Banyak? Nggak? Kasus kayak gitu di berita? Tanya gue. Beberapa minggu ini, timeline Twitter gue malah penuh thread orang hilang gak wajar, Kak. Kebanyakan, laki-laki. Ada yang hilang di jalan, di parkiran, di tangga darurat, di toilet rest area. Awalnya gue pikir cuma sugesti karena lu cerita soal desa lo itu. Tapi, entahlah. Gue pegang HP chat dari Srikandi, masuk pas banget saat itu, sudah mulai terasa. Tanpa mikir, gue tunjukin layar ke Dani. Ini, nih, kontaknya. Lihat sendiri, kata gue. Dani ngeliat. Matanya agak nyempit, nama kontaknya, kosong, KA. Gue kaget. Apaan? Jelas-jelas itu tulisannya, Srikandi, di layar HP lu. Iya. Di kacamata gue, kosong. Nih, lihat. Dia pinjam HP gue, terus ngerefleksikan layar ke kaca jendela kafe. Di pantulan kaca, bar paling atas yang tadi menurut gue bertuliskan, Srikandi, kosong. Cuma nomor, bahkan samar banget. Kayak halus keburamannya, gue nggak tahu harus bilang apa. Bro, suara gue lirih. Lu temenin gue balik ke Subang. Yuk. Dani langsung noleh. Maksud lu, ke desa itu lagi? Iya. Gue harus tahu ini semua apa. Kalau gue diam aja di Jakarta, dunia di sekitar gue makin lama makin aneh. Gue takut, makin banyak laki-laki hilang. Dani ngelus wajah. Lu yakin? Lu aja kemarin hampir nggak bisa keluar. Sekarang lu ngajak gue juga ke sana. Gimana kalau kita berdua nggak bisa keluar? Gue nggak maksa lu turun ke desanya. Minimal lu antar gue sampai titik terakhir sebelum sinyal hilang. Dari situ, gue jalan sendiri. Tapi kalau sampai gue nggak balik dalam beberapa jam, lu bisa lapor siapa kek, atau minimal, cerita ke orang-orang. Biar ada saksi. Dani diam agak lama, akhirnya dia ngangguk pelan. Oke. Tapi kita berangkat pagi, jangan malam. Dan lu jangan nekat turun sumur lagi sendirian. Gue senyum pahit, gue nggak janji soal yang terakhir. Kami berangkat subuh pakai mobil Dani. Jalanan masih lengang, kabut tipis di tol. Gue duduk di kursi samping sopir, tas kecil di pangkuan. Gue udah savepin lokasi warung di mana dulu gue berhenti beli teh botol dan nanya soal desa Srikandi. Aneh, pin itu masih ada di riwayat Maps, walau nama tempatnya cuma warung tanpa nama.
Sekitar 3 jam perjalanan, kami keluar tol, masuk jalan provinsi, lalu ambil rute ke arah pegunungan. Sinyal masih aman. Lu inget nggak, cabangnya yang mana? Tanya Dani. Gue inget papan kayu kecil di pinggir jalan. Tulisannya, ya itu. Gue nggak berani nyebut namanya keras-keras. Beberapa kilometer kemudian, jalur mulai naik. Tebing dan pepohonan makin rapat. Di satu tikungan tajam, gue lihat sesuatu di kiri jalan, papan kayu kecil. Cat putihnya pudar, perut gue langsung ikut turun. Stop, bro. Ini. Dani ngerem pelan, minggir, yang kayak gitu? Tanyanya. Gue nunjuk di papan itu. Jelas-jelas gue baca, Desa Srikandi, tapi waktu Dani ngeliat, dia ngernyit, tulisan apaan? Udah pada luntur. Kayak cuma garis-garis doang. Serius lu nggak bisa baca? Serius. Lu bercanda apa mata gue minus tiba-tiba? Gue turun dari mobil, nyamperin papan itu. Dari dekat, tulisannya malah makin jelas. Cat putihnya retak-retak, tapi huruf-hurufnya kebaca jelas. Dani ikut turun, berdiri di samping gue. Coba lu baca, dah. Dia maju, nyipitkin mata. Desa. Sri, apa sih? Kok pas gue deket malah blur, ya? Dia mundur 2 langkah. Di situ, di jarak agak jauh, dia baca lantang. DE, gak jelas, KA. Gue sumpah lihat cuma garis-garis. Kayak ada filter yang bekerja beda buat gue dan buat dia. Ya udah, gini aja, kata Dani. Gue berhenti di sini. Lu masuk sendiri. HP lu nyala terus. Kalau 3 jam lagi lu nggak keluar lagi ke sini, gue, terserahlah, bakal lakuin sesuatu. Minimal gue spam lu dulu. Kalau sinyal hilang gimana? Ya gue tetap tunggu. Kalau sampai maghrib lu nggak balik, gue ke polisi. Walau gue juga bingung mau ngomong apa. Gue ketawa hambar, kami salaman, tos. Sama persis kayak malam waktu itu. Lu yakin? Tanya dia lagi. Kalau gue nggak balik, anggap aja lu pernah punya teman namanya Raka. Desain grafis, suka telat bayar utang. Anjing lu, kami ketawa kecil, lalu hening. Gue tarik napas, melangkah ke jalan kecil yang naik, melewati papan itu. Begitu lewat tepat di bawah papan, HP di kantong jaket gue getar, notifikasi gue keluarin, chat dari Srikandi. Selamat datang lagi. Kali ini, gue masuk ke desa itu di siang hari. Matahari condong ke timur. Dari jauh, gue udah lihat rumah-rumah panggung, lampu-lampu bohlam yang mati karena siang, dan perempuan-perempuan di teras. Sesaat, semuanya terasa persis sama. Kayak waktu gue pertama kali datang, tapi begitu gue jalan lebih jauh, gue sadar ada perbedaan kecil. Beberapa perempuan yang duduk di teras sekarang gendong bayi. Bayi-bayi itu, semua perempuan. Gue tahu dari pakaian dan anting-anting kecil di kuping mereka. Anak-anak yang dulu lari-larian sekarang kelihatan sedikit lebih besar, tapi tetap gak ada anak laki-laki. Begitu mereka lihat gue, banyak mata serentak ngeliatin. Ada yang kaget, ada yang kayak udah nunggu. Laras keluar dari salah satu rumah, masih pakai baju rumahan sederhana, rambut diikat, wajahnya sama, tapi di matanya ada sesuatu yang beda. Lebih capek. Lebih dalam. Kang Raka, sapanya. Gak kaget lihat gue balik lagi. Gue coba senyum, dia senyum tipis. Dari pertama kali kamu pergi, aku tahu kamu bakal balik. Kok bisa yakin gitu? Karena kamu yang paling banyak melihat, katanya pelan. Orang yang udah lihat terlalu banyak, jarang bisa pura-pura normal lagi. Gue nahan komentar. Laras, gue kesini mau tanya sesuatu. Dan mungkin, mau nawarin sesuatu. Dia ngeliat gue lekat-lekat, masuk dulu. Ma udah nunggu. Di dalam rumah, Bu Sumarni kelihatan lebih tua beberapa tahun dari terakhir gue lihat. Padahal, secara hitungan waktu, baru beberapa minggu. Kang Raka, sapanya lembut. Ternyata, bener-bener keluar kemarin. Susah payah, Bu. Tapi, iya, keluar. Dan kayaknya, batasnya ikut keganggu, jawab gue. Dia menghela napas. Kami tahu. Di sumur, mereka jadi lebih ribut. Di luar desa, laki-laki lain mulai tersentuh batas. Itu artinya, apa yang terjadi di sini, merembes keluar, Bu. Ke kota. Kemana-mana.
Gue nekan kata-kata gue. Laras menatap gue tajam. Maksudmu, laki-laki yang hilang di luar desa? Mungkin, terseret ke batas yang sama. Tanpa mereka pernah datang ke sini, kata gue pelan. Suara-suara di sumur yang katanya bergolak langsung terbayang. Ritual kemarin, membuka celah yang gak seharusnya, gumam Bu Sumarni. Bukan cuma buat kamu, tapi buat mereka. Makanya gue balik, kata gue. Mungkin cuma orang yang pernah turun ke sumur itu yang bisa benerin sedikit. Atau minimal, ngerem supaya keadaan gak makin kacau. Laras menggeleng pelan. Kita nggak tahu caranya, Kang. Ada satu hal yang kepikiran, kata gue. Gue nggak tahu ini bener apa nggak. Tapi di dunia luar, sejak gue keluar, kayak ada keseimbangan yang patah. Di sini, semua perempuan hidup tanpa laki-laki. Di luar, laki-laki hidup tanpa sadar kalau ada harga yang lagi dibayar di tempat kayak gini. Bu Sumarni mendengarkan dengan alis berkerut. Gue nggak pembela laki-laki brengsek, Bu. Tapi ngebunuh atau ngilangin semua laki-laki random, bahkan yang gak salah apa-apa, itu juga bentuk kekerasan. Batas ini, udah terlalu tega. Kata, tega, itu berat banget keluar dari mulut gue. Apalagi di depan perempuan-perempuan yang hidupnya emang pernah disiksa, tapi gue terusin. Gue nggak tahu, Bu. Mungkin, waktunya desa ini berhenti hidup di atas pengorbanan orang-orang yang bahkan nggak tahu apa-apa tentang dosa masa lalu sini. Suasana hening. Cuma suara sendok di dapur, entah siapa yang lagi beres-beres. Apa maksud Kang Raka? Tanya Bu Sumarni pelan. Gue menarik napas. Waktu itu, kita bikin kesepakatan sepihak. Gue boleh keluar, tapi nggak boleh keluar sendirian. Ada sesuatu yang ikut. Sesuatu dari sini. Bukan wajah-wajah di sumur, tapi satu sosok. Satu bagian batas itu. Maksudmu, aku? Suara Laras lirih. Gue ngeliat dia. Lo? Atau sesuatu lewat HP gue? Lewat suara-suara? Lewat mimpi? Gue nggak yakin bentuk lo di luar sama kayak di sini. Tapi jelas, gue keluar, lo ikut nyusup. Bu Sumarni menatap anaknya. Sejak kamu keluar, Laras sering hilang, katanya pelan. Kadang aku masuk kamarnya, dia nggak ada. Tiba-tiba, ada lagi. Seperti bolak-balik ke tempat lain. Laras diam, mukanya pucat. Aku cuma penasaran, Mak, katanya. Penasaran seperti apa dunia di luar batas. Gue menghela napas. Mungkin kalau kita mau nutup lagi celah yang kebuka, yang harus ngambil keputusan justru bukan batasnya, tapi orang-orang yang pernah diuntungkan dan dirugikan sama batas itu. Bu Sumarni mengernyit. Apa yang Kang Raka tawarkan? Gue mengumpulkan nyali. Gue balik ke sumur itu, Bu. Kali ini bukan buat lari, tapi buat nutup dari dalam. Gue nggak ngerti teknisnya. Tapi perasaan gue bilang, kalau orang yang pernah berhasil keluar masuk lagi dengan kesadaran penuh, terus milih, nggak keluar lagi, batasnya bakal berubah. Berubah jadi apa? Tanya Laras cepat. Gue nggak tahu. Mungkin jadi lemah. Mungkin pecah. Mungkin hilang sama sekali. Itu berarti laki-laki bisa masuk keluar sini bebas lagi. Suara Bu Sumarni bergetar. Mimpi buruk kami semua bisa kembali. Atau, gue menimpali pelan. Atau batasnya berhenti, makan orang. Dan mulai berfungsi sesuai yang seharusnya, cuma mencegah kekerasan. Bukan melenyapkan manusia random. Mungkin, itu cuma harapan naif. Tapi kalau nggak dicoba, sampai kapanpun desa ini akan terus butuh korban. Gue berhenti, lalu nambahin pelan, termasuk korban yang nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Suasana hening panjang. Akhirnya, Bu Sumarni berdiri. Kalau kita biarkan Kang Raka masuk lagi, bisa jadi kita kehilangan satu-satunya laki-laki yang pernah kami lihat berusaha memahami kami. Gue bukan pahlawan siapa-siapa, Bu. Gue senyum getir. Gue cuma capek lihat wajah-wajah di dinding sumur itu. Dan capek lihat berita orang hilang di luar sana tanpa alasan. Laras menatap gue. Matanya berkaca-kaca. Kalau kamu gak keluar lagi, kamu gak akan bisa nulis cerita ini. Gak akan bisa kasih tahu siapapun apa yang terjadi di sini. Katanya, siapa bilang? Gue balas pelan. Mungkin, cerita ini emang gak pernah benar-benar keluar.
Kalimat itu meluncur begitu aja, bahkan sebelum gue sadar maknanya sedalam apa. Kami kembali ke sumur di tengah desa. Kali ini, hampir semua perempuan dewasa ikut. Wajah mereka tegang, tapi bukan marah, lebih ketakut. Anak-anak dijauhkan lagi. Sumur itu masih sama. Pagar kayu, pohon tua, akar menjuntai. Bedanya, sekarang, dari dalam sumur, benar-benar jelas terdengar sesuatu bisik-bisik. Tawa kecil. Isak tangis. Suara laki-laki, anak-anak, perempuan berbaur. Dulu, suara-suara ini samar. Sekarang, mereka nggak malu-malu lagi, kata salah satu ibu. Gue berdiri di bibir sumur. Tali tambang udah diikat lagi di akar pohon. Turun sampai batu ketiga lagi, tanya gue. Laras menggeleng. Kali ini, mungkin harus lebih dalam, katanya lirih. Sampai kamu bisa sepenuhnya, di sisi lain batas. Dan kalau gue udah di sana, gimana cara nutupnya? Tanya gue. Dia melirik ke perempuan-perempuan lain. Kita pegang tali ini bareng-bareng. Kita tarik, tapi bukan buat ngeluarin kamu. Buat narik batasnya kembali ke posisi semula. Buat nutup celah yang kemarin kita buka paksa. Gue ketawa hambar. Bahasa lo bikin gue kedengeran kayak karet gelang. Aku nggak bisa janji kamu bakal baik-baik saja, Kang. Suara Laras bergetar. Gue juga nggak bisa janji dunia luar bakal langsung beres setelah ini, balas gue. Kami saling pandang sebentar. Di antara semua horor yang gue alami, momen itu termasuk paling sunyi. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Bu Sumarni. Gue pegang tali, turun pelan-pelan. 1 batu. 2 batu. 3 batu. 4. 5. Udara makin dingin. Cahaya dari atas mengecil jadi lingkaran pucat. Suara-suara dari dalam sumur makin jelas. Ampun, aku nggak mukul dia. Cuma, kenapa aku di sini? Suara laki-laki dewasa, patah-patah. Ada juga suara anak kecil. Bapak. Bapak, gelap. Gue berusaha nggak goyah. Kaki gue nyari batu pijakan berikutnya. Di batu ketujuh, dinding sumur berubah teksturnya. Bukan lagi batu kasar, tapi seperti permukaan yang hidup. Sedikit kenyal, tapi dingin. Kayak otot yang dibekukan. Laras, gue manggil pelan dari bawah, sampai suaranya menggema dari atas. Gue, ngepas di sini, kata gue. Batasnya berasa kayak kulit. Tempelkan kedua tanganmu, kata Laras. Kali ini jangan cuma 1. Dan, jangan tahan apa yang kamu lihat. Kalau gue lihat terlalu banyak, berarti memang itu yang harus kamu bawa. Gue nggak terlalu paham maksud kalimat terakhir itu. Tapi gue nurut. Kedua telapak tangan gue tempelin ke dinding. Dingin, licin, dan berdenyut. Gue pejam mata. Sekarang bayangkan, semua tempat di mana laki-laki merasa punya kuasa menyakiti tanpa konsekuensi. Suara Laras terdengar pelan, jauh. Bayangkan ruang tamu dengan kursi plastik di mana istri dipukul. Bayangkan kamar sempit di mana anak digertak. Bayangkan gang sepi tempat perempuan diganggu. Semua tempat itu terhubung. Gue nggak mau bayangin. Tapi gambarnya muncul sendiri, kepala gue berputar. Di dalam gelap, adegan-adegan seperti potongan film lewat bertubi-tubi. Laki-laki teriak, perempuan nangis, piring pecah, pintu dibanting, anak menutup telinga. Batas ini lahir dari rasa takut dan marah. Suara Laras lagi. Sekarang, kamu bawa satu hal lain ke dalamnya. Rasa tanggung jawab. Gue menggertakkan gigi. Tanggung jawab? Dari siapa? Desis gue. Dari orang yang keluar, lalu memilih balik lagi. Bukan karena dipaksa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dinding di bawah telapak tangan gue tiba-tiba bergetar. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk lewat kulit gue. Lepasin, Kang. Suara Bu Sumarni teriak dari atas. Kalau sudah terlalu sakit, lepasin. Gue mau tarik tangan, tapi nggak bisa. Seperti ada ribuan tangan kecil dari balik dinding yang megang balik telapak tangan gue. Menahan dalam sepersekian detik, mata gue kebuka. Gue nggak di sumur lagi, atau lebih tepatnya, gue di posisi yang sama, tapi dindingnya transparan. Di baliknya, kayak ada dunia lain. Lapisan-lapisan ruang. Gue lihat kamar kos gue sendiri. Diri gue sendiri duduk di depan laptop, mata sembab, lagi ngetik cerita. Gue lihat Dani di rumahnya, lagi main sama anaknya. Di sudut ruangan, ada bayangan tipis seperti tangan yang nempel di tembok, gak kelihatan sama dia. Gue lihat bapak-bapak di komplek yang tadi diceritain Dani.
yang hilang. Lagi duduk di sebuah ruang gelap, ngetuk-ngetuk sesuatu yang gak bisa dia lihat. Gue lihat Laras, bukan Laras yang di atas sumur, tapi Laras lain. Sedang duduk di kamar kos gue, di ujung kasur, memperhatiin gue tidur. Wajahnya sama, tapi matanya agak kosong. Kayak bayangan, semua adegan itu bercampur, kayak overlay, suara-suara numpuk jadi satu sampai sulit dibedain. Gue pengen teriak. Tapi tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, ada satu suara bening, suara perempuan, dewasa, lantang. Bukan Laras. Bukan Bu Sumarni. Bukan siapapun yang barusan gue dengar. Kamu, suara itu jelas, gak harus jadi pahlawan. Tiba-tiba semua adegan berhenti. Beku. Suara lenyap. Yang tersisa cuma satu memori, momennya, gue di depan layar laptop, malam pertama nulis cerita ini. Cursor berkedip di baris pertama. Nama gue Raka, suara itu lagi, dan kamu juga. Mungkin, bukan lagi orang yang nulis dari luar. Segalanya runtuh pelan-pelan di kepala gue, satu-satu, kayak puzzle yang selama ini dipaksa nyatuin gambar yang salah. Sekarang balik ke bentuk aslinya, gue nanya ke diri sendiri. Kapan? Tepatnya gue yakin gue berhasil keluar dari desa Srikandi? Jawabannya, pas di warung pinggir jalan, waktu bapak-bapak berkumis bilang gak pernah denger desa itu, gue merasa lega. Tapi, ada yang aneh, gue gak pernah bener-bener ngecek ke orang selain dia. Gak ngecek ke polisi. Gak ngecek ke penduduk lokal lain. Habis itu, gue langsung balik Jakarta. Hidup seperti biasa, tapi pelan-pelan aneh. Berikutnya, wah, Srikandi, yang cuma kelihatan di HP gue. Kontak yang di mata Dani hilang namanya. Chat yang gak bisa keluar kalau dibagiin, itu ciri-ciri, bukan sesuatu dari dunia luar. Tapi sesuatu dari dalam batas yang cuma bisa nongol di kepala orang yang masih nyangkut. Makin gue inget detail itu, makin jelas satu hal, kalaupun gue keluar kemana? Dunia luar yang gue lihat mungkin cuma lapisan tipis yang dikasih ke gue biar gue nggak panik. Kayak mimpi panjang yang disisipin ke otak gue di sela-sela detik-detik sebelum gue beneran tenggelam di batas. Atau, lebih ngeri lagi, mungkin gue memang balik ke Jakarta. Tapi bukan dengan tubuh yang sama. Bukan dengan status yang sama, mungkin gue balik sebagai perpanjangan batas itu. Sebagai cabang kecil dari desa Srikandi yang dibawa ke kota. Itulah kenapa suara-suara mulai muncul di sekitar gue. Laki-laki mulai hilang di tempat lain, dan sekarang, gue balik lagi ke sumur ini bukan sebagai manusia utuh yang nawarin diri. Tapi sebagai bagian dari masalah itu sendiri. Jadi, selama ini gue apa? Suara gue gemetar, entah ke siapa, suara Laras dari atas terdengar jauh. Kamu, cuma satu dari sekian banyak wajah di dinding, Kang. Bedanya, kamu dikasih kesempatan lihat sedikit lebih luas. Dikasih mimpi jadi pencerita. Kenapa gue? Tanya gue parau. Karena kamu yang paling keras kepala pengen ngerasain keluar, pengen cerita, pengen jadi saksi, jawabnya. Batas ini, gak sepenuhnya kejam. Kadang, dia pilih satu dari mereka buat berbicara. Biar dunia luar tahu versi yang gak pernah sampai lewat berita. Jadi semua yang gue tulis, gue berhenti. Bisa saja cuma potongan memori yang lagi kamu putar-putar sendiri di dalam sini. Sambung suara lain. Kali ini suara nenek yang dulu diam di sidang sunyi. Atau bisa juga beneran sampai keluar. Kami pun gak tahu. Dinding di depan gue mulai berubah lagi. Pelan-pelan, wajah-wajah yang tadinya cuma tonjolan samar, sekarang jelas. Gue lihat, muka gue sendiri di antara mereka. Gue kaget, itu gue. Dengan ekspresi campuran takut dan pasrah. Matanya lihat ke arah gue, atau mungkin ke arah dunia luar yang udah gak bisa dia jamah. Jadi, yang selama ini, pergi ke Jakarta, kerja, nongkrong, balik lagi ke desa ini, siapa? Gue atau bayangan gue? Atau mungkin, gak ada bedanya. Tiba-tiba, suara dari atas terdengar, tarik. Itu suara Bu Sumarni. Perempuan-perempuan di atas rempah narik tali, tubuh gue kesentak. Bukan ke atas, tapi ke samping. Ke dalam dinding, telapak tangan gue yang nempel di batas itu nggak bisa lepas. Malah, sekarang seluruh lengan gue kayak ditelan pelan-pelan, pundak gue nembus dada. Pinggang, gue merasa kayak ditarik menembus lapisan air tebal yang beku. Sakit. Tapi bukan sakit fisik. Lebih ke sakit karena semua hal yang gue kira pasti runtuh. Suara-suara di sekeliling gue nggak lagi kacau. Mereka kayak paduan suara yang pelan. Pulang. Diam. Dengar.
Di satu titik, semuanya gelap lalu terang. Sekarang, posisi gue nggak jelas. Buat lo yang lagi baca ini, mungkin lo ngerasa lagi scrolling forum horor, baca kisah seseorang yang ngaku bernama Raka, desain grafis dari Jakarta, yang tersesat di desa aneh. Lo mungkin lagi di kamar, di warung kopi, di bus, atau di toilet kantor, baca ini sambil mikir, ah, paling juga cerita karangan. Lo boleh mikir gitu. Batas di desa Srikandi dan batas di kepala manusia kadang susah dibedain, yang pengen disampaikan cuma satu. Kalau lo ngerasa cerita ini terlalu frapi, terlalu kayak film, terlalu penuh twist, mungkin karena cara otak manusia, bahkan ya udah nggak sepenuhnya manusia lagi, nyusun kejadian dalam bentuk yang bisa dicerna. Yang nggak masuk ke cerita ini jauh lebih berantakan. Yang jelas, kalau lo laki-laki, dan lo baca sampai sini, mungkin lo bakal keinget momen-momen di mana lo pernah ninggiin suara ke perempuan, seanak jidat ngomong, atau ngerasa berhak ngatur. Kalau lo perempuan, mungkin lo bakal inget momen-momen di mana lo pengen banget ada batas, kayak di desa Srikandi buat ngilangin orang-orang yang nyakitin lo. Desa itu mungkin nggak ada di peta, tapi pola pikir tentang menghapus semua laki-laki biar aman, itu beneran ada di kepala banyak perempuan yang pernah disakiti. Dan pola pikir tentang gampang banget nyakitin tanpa mikir, itu beneran ada di kepala banyak laki-laki yang nggak pernah belajar ngerem. Di antara dua ekstrim itu, ada orang-orang yang kejebak di tengah. Kayak wajah-wajah di dinding sumur, termasuk gue. Kalau lo nanya, sekarang gue di mana? Jawabannya, di antara nggak sepenuhnya di desa Srikandi, nggak sepenuhnya di luar. Kadang, di malam tertentu, nama Srikandi bakal muncul di HP lo tanpa lo tahu kapan lo simpan. Pesannya mungkin cuma satu, udah sampai? Kalau lo bales, salah orang dan pesannya tetap centang 2 biru. Mungkin lo lagi disapa batas yang sama, atau mungkin lo lagi diingetin kalau tempat-tempat kayak desa Srikandi bisa kapan aja lahir, di mana aja. Begitu rasa takut dan marah dikumpulin terus tanpa pernah diurai. Entah lo percaya atau enggak, satu hal yang pasti, cerita ini nggak ditulis dari tempat yang lo anggap aman. Karena buat orang-orang yang pernah kelelep di batas, kata aman itu cuma sementara, kayak sinyal yang full bar, sebelum tiba-tiba berubah jadi no service. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.